Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pada tahun 1994, di Jawa Timur, mungkin memang benar kata orang, bahwa seringkali kekayaan mampu mengubah sifat dan perilaku seseorang. Hal ini terbukti pada Pak Suwondo. Sejak setahun terakhir, kekayaannya meroket berkat warung baksonya yang sangat ramai, terletak di dekat perempatan. Dulu, Pak Suwondo dikenal sebagai pribadi yang santun dan baik hati. Namun, semua kebaikan itu seakan hilang begitu saja begitu dia menjadi kaya. Mobil, yang pada zaman itu masih menjadi barang sangat mewah, berhasil dibelinya. Rumah reyot yang dulu menjadi tempat tinggalnya kini telah disulap menjadi bangunan megah yang membuat para tetangga enggan menginjakkan kaki di sana. Sifatnya pun berubah drastis. Dia menjadi sombong, tidak menghargai pendapat orang lain, dan seringkali merendahkan para tetangga yang jauh lebih miskin darinya. Ia kaget dengan kekayaannya, begitu yang pernah dikatakan Mbah Tirto kepada Sugi, cucunya. Rasanya, ucapan Mbah Tirto memang terbukti benar. Kini, tak ada lagi orang yang datang bertamu ke rumah Pak Suwondo, kecuali para pekerja sawahnya atau karyawan di warung baksonya. Untungnya, dia tidak pernah pelit kepada anak buahnya, dan mungkin itulah satu-satunya alasan mengapa orang-orang masih mau bekerja padanya. Padahal, dulu, ketika masih miskin, banyak tetangga yang sering duduk-duduk dan mengobrol di rumahnya. Semua itu sekarang hanyalah kenangan. Pak Suwondo kini memandang orang hanya dari harta dan jabatan. Terlihat jelas perbedaan sikap dan cara bicaranya ketika dia bertemu dengan kepala desa atau orang-orang kaya di kampung. Namun, manusia tetaplah makhluk yang memiliki banyak keterbatasan. Karena kesombongan yang terus diperlihatkan, banyak warga desa mulai curiga dan memeriksa dari mana asal kekayaan Pak Suwondo. Lambat laun, mereka mulai sepakat bahwa Pak Suwondo adalah pelaku pesugihan. Beberapa hal mendukung dugaan itu. Pertama, beberapa tetangga merasakan perbedaan mencolok pada bakso yang dijual di warungnya. Rasa baksonya dikabarkan sangat berbeda ketika dimakan di tempat dibandingkan jika dibawa pulang. Konon, hal itu merupakan ciri dari warung yang memakai penglaris atau pesugihan. Meski begitu, warung Pak Suwondo tetap ramai, meskipun warga sekampung sudah tidak lagi membeli baksonya. Pelanggan tetap berdatangan, namun kebanyakan berasal dari luar kampung. Kejadian yang kedua, dan yang paling menggemparkan, adalah kematian Bu Suwondo yang terjadi sekitar 3 bulan setelah rumah megahnya selesai dibangun. Menurut banyak orang, ada banyak kejanggalan dalam kematiannya. Sugi sebenarnya tidak begitu memahami, namun mendengar cerita dari orang-orang, dia pun percaya bahwa Bu Suwondo adalah tumbal dari pesugihan yang dijalani oleh suaminya. Konon, beberapa orang pernah melihat penampakan makhluk halus berwajah Bu Suwondo di sekitar warung baksonya, terutama ketika tengah malam di malam Jumat Kliwon. Penampilan Bu Suwondo yang mereka lihat sangat menyedihkan. Rambutnya acak-acakan, tubuhnya kurus kering, matanya melotot, dan dia sering mengaku sebagai tumbal pesugihan. Beruntung, masih ada satu hal yang menyelamatkan nama baik keluarga Pak Suwondo, yaitu putri satu-satunya, Susi. Meskipun bapaknya telah berubah drastis, Susi tetap menjadi gadis manis yang baik dan sopan kepada siapa saja. Karena itu, banyak ibu-ibu di kampung yang masih menyukainya dan sering mengobrol dengannya ketika bertemu di pasar. Namun, bagi Sugi, ada satu kendala besar yang harus dihadapinya. Sejak SMP, ketika Pak Suwondo masih miskin, Sugi telah menaruh hati pada Susi. Perasaan itu disambut dengan baik oleh Susi, dan mereka pun menjalin hubungan yang bisa disebut pacaran, meskipun interaksi di antara mereka sangat terbatas pada zaman itu. Mereka hanya bisa bertemu ketika Susi pergi ke pasar, dan itu pun tidak pernah berlangsung lama. Susi adalah tipe gadis yang setia. Meskipun Sugi hanyalah anak petani biasa, Susi tetap mencintainya. Beberapa pemuda dari desa sebelah, yang berasal dari keluarga kaya, mencoba mendekati Susi, namun dia selalu menolak dengan alasan belum ingin berpacaran.
Setiap kali ada yang berusaha mendekatinya, Susi selalu menceritakan hal itu kepada Sugi. Sayangnya, pada suatu hari, Susi harus jujur kepada Sugi bahwa bapaknya pernah mengatakan dia tidak akan menerima calon menantu kecuali berasal dari keluarga yang berada. Susi menyampaikan hal itu dengan air mata yang berlinang, namun segera menambahkan bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan memalingkan hatinya dari Sugi, yang telah dekat dengannya sejak mereka masih berteman di SMP. Sugi tentu merasa bahagia sekaligus bangga mendengar pengakuan Susi. Namun, dia tetap sadar bahwa dia harus berusaha keras untuk membuktikan dirinya sebagai calon menantu yang layak di mata Pak Suwondo. Untungnya lagi, Pak Suwondo tidak pernah mengetahui hubungan mereka, begitu pula dengan warga desa lainnya. Yang mereka tahu hanyalah bahwa Sugi adalah tukang ojek langganan Susi yang sering disuruh mengantarkannya ke pasar. Pak Suwondo bahkan terlihat menyukai dan percaya kepada Sugi, namun tentu saja, hanya sebatas sebagai tukang ojek, bukan sebagai calon menantu. Kisah asmara itu tetap terjaga rapat oleh Susi dan Sugi. Bahkan kepada orang tuanya sendiri, Sugi tidak pernah berani menceritakan hubungan mereka. Di dalam hatinya, Sugi menanamkan tekad kuat untuk berusaha mencari pekerjaan yang layak terlebih dahulu sebelum memberanikan diri mendekati Susi secara resmi di depan Pak Suwondo, ayah Susi. Sementara itu, desas-desus tentang Pak Suwondo yang diduga melakukan pesugihan semakin kencang berhembus di kalangan warga. Isu tersebut semakin menguat setelah Sukandar, salah satu karyawan warung bakso milik Pak Suwondo, meninggal dunia secara tiba-tiba. Menurut cerita Didik, temannya Sukandar, 3 hari sebelum kematiannya, Sukandar pernah bercerita tentang pengalaman aneh yang ia alami. Pada suatu malam, saat ia hendak mengambil kunci kamar yang tertinggal di warung, ia bertemu dengan sosok Bu Suwondo. Seperti yang banyak diceritakan orang, Bu Suwondo terlihat kurus kering dan sangat menyeramkan. Dalam pertemuan itu, sosok Bu Suwondo mengajak Sukandar ikut dengannya, dan Sukandar mendengar ucapan mengerikan bahwa ia telah terpilih sebagai tumbal. Awalnya, baik Didik maupun Sukandar tidak begitu percaya dengan kejadian tersebut. Namun, setelah Sukandar meninggal akibat kecelakaan tragis, Didik mulai berpikir bahwa cerita itu mungkin benar. Tidak lama setelah kematian Sukandar, Didik memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya di warung bakso Pak Suwondo. Didik, yang merupakan warga desa sebelah, merasa tidak nyaman bekerja di sana lagi. Cerita tentang tumbal yang terpilih segera menyebar di kalangan warga, dan tak butuh waktu lama, kabar itu sampai pula ke telinga Sugi dan Susi. Pada suatu pagi, ketika Susi pulang dari pasar, hujan turun dengan deras. Susi memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara lebih lama dengan Sugi di sebuah warung yang tidak jauh dari pasar. Warung yang dipilih Susi cukup sepi, memberikan mereka privasi untuk berbicara. Meskipun Sugi sebenarnya merasa tidak enak untuk menanyakan rumor yang beredar tentang ayah Susi, akhirnya ia mendengar sendiri pengakuan dari Susi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Susi bercerita bahwa ia sebenarnya sudah mendengar semua gosip tentang ayahnya. Kematian Sukandar semakin meyakinkannya bahwa mungkin saja desas-desus itu benar. Susi mulai percaya bahwa ayahnya memang terlibat dalam pesugihan. Susi melanjutkan ceritanya dengan menahan tangis. Ia pernah bermimpi bertemu dengan almarhum ibunya, yang memberitahunya bahwa Sukandar akan segera diambil menjadi tumbal yang terpilih, persis seperti dirinya. Awalnya, Susi tidak percaya dengan mimpi itu. Namun, setelah kematian Sukandar, ia mulai mengingat kembali mimpi tersebut, dan semuanya terasa masuk akal. Tidak hanya itu, Susi juga membawa kabar buruk lainnya yang membuat hati Sugi tertekan. Ia akan dijodohkan dengan seorang pemuda dari kecamatan yang cukup jauh, bernama Bambang. Susi mengaku bahwa ia belum pernah bertemu dengan Bambang. Ayahnya hanya memberitahu bahwa Bambang adalah anak dari temannya. Ketika Susi berusaha menolak perjodohan itu, ayahnya mengungkapkan sesuatu yang membuat Susi semakin ketakutan. Menurut Pak Suwondo, ia mendapatkan kabar dari seseorang yang disebut orang pintar, bahwa Susi harus menikah dengan Bambang. Jika tidak, Susi yang akan menjadi korban berikutnya.
Bagi Susi, kata-kata itu hanyalah alasan belaka, tapi di sisi lain, Sugi merasa bahwa ucapan itu berkaitan dengan pesugihan dan tumbal, sebagaimana desas-desus yang beredar. Sugi merasa kepalanya buntu, memikirkan masalah yang tampaknya mustahil untuk dipecahkan. Namun, untungnya Susi menawarkan solusi yang sama sekali tidak pernah terbayangkan oleh Sugi. Dengan mata yang masih sembab akibat tangis, Susi menatap Sugi dengan tatapan penuh keyakinan. Ia lalu mengungkapkan rencana nekatnya. Susi memang dikenal cerdas sejak mereka sama-sama bersekolah di SMP, meskipun mereka terpisah setelah Susi melanjutkan ke SMA, sedangkan Sugi hanya membantu orang tuanya di sawah. Rencana Susi sungguh luar biasa dan ekstrim. Pertama, Susi meminta Sugi untuk pura-pura merantau ke Surabaya, dan harus segera berangkat paling lambat besok. Desa mereka yang terletak di lereng Gunung Wilis cukup jauh dari Surabaya, namun itu menjadi bagian dari rencana Susi. Kemudian, 3 hari kemudian, pada malam minggu, Susi berencana untuk menemui Sugi di dekat pintu masuk Terminal Purabaya, yang lebih dikenal dengan nama Terminal Bumurasi. Di sana, Susi akan membawa sejumlah uang yang cukup besar dan memberikannya kepada Sugi. Rencana tersebut bertujuan agar Sugi bisa melamar Susi dengan uang itu, sehingga Pak Suwondo berpikir bahwa Sugi memiliki cukup kekayaan untuk membangun rumah tangga dengan Susi. Meskipun rencana itu terdengar berisiko dan penuh keberanian, bagi Sugi, ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan hubungannya dengan Susi dan membuktikan dirinya di hadapan Pak Suwondo. Susi membuat pengakuan mengejutkan bahwa uang yang dimiliki oleh ayahnya begitu banyak dan kemungkinan besar sang ayah tidak akan sadar jika sebagian diambil. Uang itu, menurutnya, datang secara misterius dan selalu memenuhi laci warung tempat mereka berjualan. Kebetulan, Susi dipercaya untuk menghitung uang hasil usaha bakso setiap hari. Dari sinilah Susi semakin yakin bahwa ayahnya memang terlibat dalam praktik pesugihan. Sejak ibunya meninggal, jumlah uang yang terkumpul di laci selalu jauh lebih besar dibandingkan perhitungan pendapatan yang seharusnya. Susi berusaha meyakinkan Sugi agar tidak terlalu khawatir tentang uang. Ia berulang kali mengatakan bahwa mengambil uang tersebut untuk biaya pernikahan mereka tidak akan membuat ayahnya jatuh miskin. Susi merasa yakin bahwa sang ayah tidak akan merasakan kehilangannya. Mendengar itu, Sugi merasa bingung, tetapi Susi terus meyakinkannya bahwa semua masalah keuangan akan menjadi tanggung jawabnya. Di saat yang sama, Susi menyerahkan amplop tebal yang berisi uang kepada Sugi. Uang itu diberikan agar Sugi bisa segera berangkat ke Surabaya dan mencari tempat kos di sana. Sugi menerima amplop tersebut dengan hati berat. Ia merasa bahwa Susi terlalu memaksa, namun ia juga memahami bahwa ini adalah satu-satunya cara agar hubungan mereka dapat berlanjut. Di dalam hatinya, Sugi tak menyangka Susi bisa merancang rencana serumit dan seberani ini. Susi bahkan telah menyiapkan detail rencana, termasuk menyebutkan bahwa ia akan menemui Sugi di depan gerbang Terminal Surabaya pada malam minggu sekitar pukul 9 malam. Susi juga memberitahu Sugi bahwa ia akan mengenakan baju berwarna merah agar mudah dikenali. Jika pada waktu yang dijanjikan Susi tidak muncul, maka itu artinya rencana mereka gagal, dan mungkin Susi tak dapat menolak perjodohan dengan Bambang. Setelah mendengar rencana itu, Sugi merasa sangat bersedih, namun ia harus segera pulang karena hujan sudah reda dan warung mulai kedatangan orang lain. Seperti biasanya, Sugi mengantar Susi pulang hingga depan rumahnya. Mereka tak berkata apa-apa selama perjalanan, dan Susi hanya mengucapkan terima kasih serta membayar jasa ojeknya sebelum masuk ke rumah. Sesampainya di rumah, Sugi segera mulai menyusun rencana. Berbagai pikiran memenuhi benaknya. Pertama, ia benar-benar tidak menyangka bahwa Susi bisa menyusun rencana dengan sangat rinci. Kedua, ia sadar bahwa ia harus berbohong kepada bapak dan ibunya tentang alasan merantau ke Surabaya. Ketiga, ia harus segera berkemas dan pergi secepat mungkin sesuai permintaan Susi demi kelancaran rencana besar ini. Di dalam kamar, Sugi membuka amplop yang diberikan Susi dan terkejut melihat isinya.
Uang di dalamnya sangat banyak, dan Sugi semakin yakin bahwa Susi benar-benar serius ingin menjalankan rencana tersebut. Setelah makan siang, Sugi mulai berkemas. Ia berbicara serius dengan bapak dan ibunya, mengaku bahwa ia bertemu dengan seorang teman yang menawarkan pekerjaan di Surabaya. Ia juga menyebutkan bahwa ia sudah mempersiapkan biaya perjalanan, dan memohon doa restu dari kedua orang tuanya agar sukses dalam perantauan. Beruntung, bapak dan ibunya tidak menaruh curiga terhadap rencana tersebut. Mereka bahkan mendoakan agar Sugi berhasil dan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di sana. Sugi memang anak tunggal, dan di usianya yang menginjak 22 tahun, orang tuanya merasa bahwa sudah saatnya ia mencari pengalaman di luar desa. Dengan perasaan campur aduk dan air mata yang berlinang, Sugi berpamitan kepada orang tuanya. Ia kemudian memacu sepeda motornya menuju Surabaya. Beruntung, ia sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke sana bersama teman-temannya, sehingga ia tidak asing dengan rute tersebut. Sesampainya di Surabaya, Sugi langsung menuju tempat kos Wicaksono, temannya semasa SMP yang kini bekerja di dekat Terminal Bumurasi. Wicaksono tidak menaruh curiga ketika Sugi mengatakan bahwa ia hanya ingin berjalan-jalan dan mencari ketenangan, sekaligus melihat peluang pekerjaan. Wicaksono pun mengizinkan Sugi menginap di kosnya. Selama menunggu malam minggu yang dijanjikan Susi, Wicaksono selalu menemani Sugi. Mereka sering makan malam bersama, dan karena Sugi membawa uang yang cukup banyak, ia selalu mentraktir Wicaksono di sekitar tempat kos tersebut. Dalam penantian ini, Sugi merasa gugup dan cemas, tetapi ia tidak menunjukkan perasaannya kepada Wicaksono. Baginya, pertemuan dengan Susi di Surabaya adalah momen yang sangat menentukan, dan ia hanya bisa berharap agar semuanya berjalan sesuai rencana. Waktu berjalan dengan cepat hingga tibalah momen yang sangat mendebarkan bagi Sugi, malam minggu yang telah dinanti-nantikannya. Tepat sekitar pukul 8:30 malam, Sugi berpamitan pada Wicaksono dengan alasan ingin keluar sebentar untuk melihat keramaian jalan dan membeli rokok. Seperti biasa, Wicaksono tidak menaruh kecurigaan sedikit pun terhadap Sugi. Setelah keluar, Sugi memarkir sepeda motornya di dekat sebuah warung kecil tak jauh dari gerbang terminal. Hatinya berdebar, kecemasan melingkupi dirinya. Ia terus memikirkan perkataan Susi 3 hari yang lalu, bahwa jika malam ini Susi tidak datang, maka perjodohannya dengan Bambang tidak bisa dielakkan lagi. Sugi benar-benar tidak ingin hal itu terjadi. Setelah menghabiskan sebatang rokok, matanya terus waspada mengawasi keadaan sekitar. Kerumunan bis yang berlalu lalang tak henti-hentinya mengganggu pandangannya, tetapi kemudian matanya menangkap sosok seorang wanita berdiri tak jauh dari sana. Dengan jantung yang berdegup kencang, Sugi mendekati wanita berbaju merah itu, dan ternyata benar, itu adalah Susi. Tanpa banyak kata, Susi meminta helm yang sudah dipersiapkan oleh Sugi dan menginstruksikan agar mereka segera berangkat. Susi mengambil kendali penuh atas perjalanan malam itu, meminta Sugi untuk tidak terlalu banyak bicara, karena ia ingin fokus pada arah perjalanan. Sugi hanya bisa menuruti. Dengan hati-hati, Susi memandu Sugi melewati jalanan yang semakin lama semakin sepi, menuju pinggiran kota ke arah Gresik. Setelah melewati beberapa jalan, Susi mengarahkan Sugi untuk membelokkan sepeda motornya ke jalan tanah yang berada di tengah persawahan. Sugi tanpa ragu mengikuti instruksi tersebut, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah kecil di pinggir sawah. Setibanya di sana, Susi langsung membuka pintu dan mengajak Sugi masuk. Sugi sempat ingin bertanya tentang tempat tersebut, namun ia kembali mengurungkan niatnya. Terlintas di benaknya bahwa Susi pasti telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Rumah ini tentu juga bagian dari rencana Susi yang selama ini dikenal sebagai gadis yang cerdas. Tanpa banyak bicara, Susi menarik tangan Sugi menuju sebuah kamar kecil yang tak terlalu besar. Suasana kamar menjadi remang-remang, hanya diterangi sedikit cahaya dari ruang belakang. Susi kemudian mengambil sebuah plastik kresek hitam dari dalam tas ranselnya dan menyerahkannya kepada Sugi. Dengan suara yang terdengar lemah,
Susi menyebut bahwa di dalam plastik tersebut terdapat uang yang sangat banyak yang akan digunakan untuk biaya pernikahan mereka. Ia juga melarang Sugi untuk menghitungnya saat itu, hanya meminta agar uang itu disimpan dalam tas. Setelah menyerahkan plastik itu, Susi menundukkan kepala dan mulai menangis. Sugi yang semula ingin mendekat untuk memeluknya, tiba-tiba mendapatkan isyarat dari Susi agar tidak mendekat. Ia hanya bisa terdiam, sementara tangisan Susi semakin terdengar jelas di kegelapan malam. Tanpa diduga, seluruh lampu padam, menjadikan suasana di kamar itu benar-benar gelap gulita. Suara tangisan Susi masih terdengar dengan jelas di telinga Sugi. Ketika tangisan itu semakin memilukan, Susi meminta Sugi untuk memeluknya. Apa yang terjadi setelahnya begitu cepat, tanpa kata-kata lagi. Entah bagaimana, mereka berdua terjerat dalam gairah yang membara, dalam nafsu yang sulit untuk dikendalikan. Malam itu, diiringi suara kodok dan jangkrik yang berpadu sempurna dengan panasnya percumbuan mereka, segalanya berjalan di luar kendali. Sugi, yang tenggelam dalam nafsu kelelakiannya, tak mampu menahan diri dari godaan tubuh Susi. Setelah semuanya berakhir, Sugi jatuh dalam lelapnya, terbaring dalam kenikmatan yang baru saja dialaminya. Ia tertidur dengan begitu pulas, tanpa menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Ketika akhirnya terbangun, Sugi dikejutkan oleh keadaan tubuhnya yang basah oleh keringat dingin. Ia melihat sekeliling dengan bingung. Yang membuatnya semakin kaget, dirinya masih berpakaian lengkap, dan Susi tak ada di sana. Rasa takut mulai menyelimuti Sugi ketika ia menyadari tempat di mana ia terbangun. Ia tak lagi berada di dalam kamar rumah kecil itu, melainkan di sebuah areal pekuburan yang sunyi. Kengerian merayapi dirinya, ia benar-benar tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Entah siapa yang telah menghabiskan malam bersamanya, dan entah bagaimana ia bisa berada di tempat yang menakutkan ini. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, pertanda pagi segera tiba. Menyadari hal itu, Sugi dengan sigap meraih tasnya, lalu menyalakan sepeda motor. Kali ini, detak jantungnya berpacu lebih cepat dari biasanya, seakan firasat buruk terus mengusik benaknya. Tanpa membuang waktu, ia segera melaju menuju tempat kos Wicaksono. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dengan penuh harap. Tak butuh waktu lama, Wicaksono membuka pintu dengan mata yang masih sembab dan kantuk yang belum sepenuhnya sirna. Dengan suara lirih, ia mengabarkan sesuatu yang mengejutkan. Malam tadi, sekitar pukul 11, Susi datang mencarinya. Namun, karena tak mengetahui keberadaan Sugi, Susi akhirnya pergi dan mengaku telah diantar oleh pamannya. Mendengar hal itu, kebingungan semakin menguasai Sugi. Ada sesuatu yang terasa janggal, tetapi ia belum mampu merangkainya menjadi sebuah jawaban. Tanpa banyak bicara, ia segera berpamitan kepada Wicaksono untuk pulang ke kampung. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus berputar, mencoba memahami apa yang sebenarnya tengah terjadi. Sekitar pukul 9 pagi, Sugi akhirnya tiba di rumah. Bapak dan ibunya, yang kebetulan tidak pergi ke sawah, segera menyambut kedatangannya. Namun, kalimat pertama yang meluncur dari bibir sang ayah membuat tubuhnya seketika membeku. Susi telah meninggal kemarin akibat kecelakaan di dekat warung bakso milik Pak Suwondo. Seketika, seluruh sendi tubuhnya melemas. Dengan napas tersengal, ia jatuh terduduk di ruang tamu rumahnya yang kecil. Sang ibu buru-buru menghampiri, membantunya berdiri, sembari mengusap air matanya yang mulai berderai deras. Kedua orang tuanya memang tak pernah tahu seberapa dalam perasaannya terhadap Susi, tetapi mereka paham bahwa putri Pak Suwondo itu memiliki tempat istimewa di hati anak mereka. Tangisnya pecah di dalam kamar. Di tengah isakan yang tak kunjung reda, sebuah keanehan kembali menyentak kesadarannya. Plastik kresek hitam yang semalam diberikan oleh Susi kini tak lagi berada di dalam tasnya. Waktu terus berlalu, tahun demi tahun berganti, namun kejadian malam itu tetap menjadi misteri yang tak mampu ia pecahkan. Pagi yang cerah di tahun 2024, Sugi duduk termenung di pekuburan kampungnya. Selama 30 tahun terakhir, kenangan tentang Susi tak pernah lepas dari kehidupannya.
Ia bahkan tak pernah bisa membuka hati untuk wanita lain. Sepanjang hidupnya, ia tetap sendiri, terjebak dalam masa lalu yang tak mampu ia tinggalkan. Entah sudah berapa kali Susi hadir dalam mimpinya, hampir selalu bersama Sukandar dan Bu Suwondo, ibunya. Ketiganya datang dengan wajah muram, seolah membawa beban yang tak terkatakan. Pak Suwondo sendiri meninggal beberapa bulan setelah kepergian Susi. Kabar yang beredar di kampung menyebutkan bahwa Susi telah dijadikan tumbal oleh ayahnya, tetapi nyatanya, Pak Suwondo tak sanggup menerima kenyataan bahwa putrinya telah tiada. Rumah dan warung bakso miliknya pun akhirnya diambil alih oleh adik-adiknya sebelum akhirnya dijual. Kini, kedua orang tua Sugi juga telah tiada. Di pekuburan itu, tatapannya nanar menelusuri 3 nisan yang berdiri berjajar, milik bapak, ibunya, dan satu lagi, nisan lusuh bertuliskan nama Susi. Kisah aneh di malam itu tak pernah diceritakannya pada siapapun. Hanya Wicaksono yang sedikit mengetahui, itu pun sebatas bahwa seseorang yang menyerupai Susi pernah datang ke kosnya malam itu. Sugi yakin, apa yang dialaminya tidak akan dipercaya siapapun. Namun, baginya, semua itu cukup menjadi bukti bahwa dalam perjalanan hidupnya, ada seorang wanita bernama Susi yang sangat dicintainya, dan yang juga mencintainya. Bahkan hingga kini, tak ada seorang pun yang mampu menggantikan tempatnya di hati Sugi. Seperti setiap kali ia datang ke pekuburan ini, lisannya selalu melantunkan doa yang sama. Ia berharap, bapak dan ibunya, juga Susi, mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan. Dengan langkah lunglai, ia pun berjalan keluar dari pekuburan, meninggalkan kenangan yang terus melekat dalam setiap hembusan napasnya.